Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Kita simak dulu video berikut ini. Pemirsa, teman seangkatan Jokowi saat kuliah memastikan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Mereka bahkan sempat memamerkan ijazah sarjana yang disebutnya sama dengan ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo. Rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazahnya dari ijazah tanda lulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. Sebenarnya tanpa kesaksian, testimoni pernyataan dari teman-temannya Pak Jokowi ini, sebenarnya sudah cukup kita merasa yakin bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli dengan statement tegas dari UGM. Bahkan kalau orang nalarnya sehat, waras gitu ya, bukan nalar yang dipenuhi kebencian, dendam politik, ingin gaduh dan lain sebagainya, tanpa UGM membuat pernyataan pun mestinya juga percaya dengan ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Mengapa percaya? Ya logika sehat kita mengatakan, masa ya ada orang berijazah palsu, berani-beraninya nyalon wali kota, jadi wali kota 2 periode. Masa ya ijazah palsu dipakai nyalon gubernur, jadi gubernur 1 periode di Jakarta, nyalon presiden 2 periode menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau orang waras pasti akan mengatakan bahwa Pak Jokowi ijazahnya itu asli. Mana ada orang ijazah palsu berani-beraninya buat nyalon presiden? Lah ya mana ada? Allah ya Karim. Nah, oke, statement atau testimoni kesaksian teman-temannya Pak Jokowi tadi tentu semakin memperkuat kita, orang-orang yang waras tadi itu, dan juga yang mungkin masih agak sedikit kurang waras, yang masih ragu-ragu, tentu harusnya menjadi percaya 100%, semakin yakin bahwa Pak Jokowi jasanya itu asli. Walaupun begundal-begundal pembikin kisruh grupnya Begundal HTI Khosinuddin ini, grupnya Begundal FPI itu tetap tidak akan percaya. Karena memang tujuannya bukan mencari kebenaran, tujuannya bukan persoalan ijazahnya Pak Jokowi asli atau bukan, tapi ingin bikin gaduh, ingin membunuh karakter, karir politik, nama baik Pak Jokowi. Tujuannya itu ingin membuat kisruh di negara ini melalui pintu itu, sehingga semua teman-temannya mengatakan seperti itu, UGM sudah mengatakan begitu, tetap tidak percaya karena motifnya bukan itu, bukan ingin mencari kebenaran, ingin melihat kesaksian ijazahnya Pak Jokowi benar atau enggak, bukan itu. Tapi tadi ingin bikin kisruh, ingin bikin gaduh. Nah, kemudian kalau Anda masih
tidak percaya. Apa Anda kemudian masih lebih percaya kepada cocoknya Roy Suryo CS, Tiva, Rismon, Egy Sujana? Anda lebih memilih percaya dengan cocoknya mereka itu ketimbang teman-temannya Pak Jokowi tadi, ketimbang UGM? Kalau Anda masih lebih memilih percaya terhadap begundal bikin kisruh kurang ajar ini, ente memang otaknya juga otak kurang ajar. Otak ente juga tidak waras. Lah iya. Memang ente siapa? Roy Suryo CS tampiling pas sesuai ngonang. Ente siapa minta dipercaya, merasa lebih bagus, merasa lebih intelektual, merasa lebih sahih penelitiannya, pendapatnya, sehingga orang harus percaya ke kamu, polisi harus percaya ke kamu, Polda Metro harus percaya kamu. Oh, gejung-gejung ndase kowe. Siapa ente? Sudah sangat lebih dari cukup. Pernyataan resmi kampus UGM, teman-temannya ini menunjukkan Jokowi, apa ijazahnya sama dengan Pak Jokowi semua itu. Lebih dari cukup. Harusnya Polda Metro Jaya menyudahi ini secepatnya. Bagaimana caranya menyudahi? Tangkapin semua itu. Cepat-cepat jadikan tersangka semua ini, Tiva, CS itu, Roy Suryo, agar tidak terus-terusan bikin gaduh dan menjadi toksik di negara ini. Jangan pakai lama Pak Polisi di Polda Metro. Cepatlah bertindak minggu ini, panggil mereka dalam status sebagai saksi di sidik ya. Level penyidikan, tangkap, rompik oren semua, borgol semua tangannya, borgol mulutnya biar nggak bicara lagi. Sudah sangat jelas kayak gitu-gitu. Sudah nggak perlu ada tetek bengek pembuktian apa-apa lagi, sudah selesai, cukup itu. Kalau orang waras, orang kok ente emang siapa, Roy? Orang harus dipaksa untuk percaya dengan cocotmu kurang ajar itu. Tiva juga wadun lambe ini tuh, orang karu-karuan. Kalau kamu waras, katanya kamu intelektual akademisi, melihat video tadi, kesaksian teman-temannya Pak Jokowi, mestinya malu, sampai itu malu. Ya malu. Cocotmu yang tidak punya ijazah, bukan alumni angkatan Pak Jokowi, kok masih berani-beraninya mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Untung ini negara hukum. Kalau bukan negara hukum, kamu udah hilang kemana loh. Ini kemarahan publik udah menjadi-jadi loh. Karena melihat tingkah pola kalian yang kurang ajar itu loh. Makanya sekali lagi Pak Polisi, khususnya di Polda Metro, jangan pakai lama lah. Sikat mereka, jadikan tersangka, penjarakan semua mereka, biar tidak terus-terusan mengotori atmosfer politik bangsa dan negara ini yang sedang melaju di tahun pertama pemerintahnya Pak Prabowo Gibran ini. Toksik seperti ini jangan dibiarkan. Cukup sudah sejak tahun 2014 kita memelihara toksik yang membuat gaduh, membuat kisruh, mengganggu perjalanan pemerintahan kita. Harus dibikin jerah. Kalau besok muncul lagi orang-orang kurang ajar, ya sikat aja. Cukup kita, kehabisan kesabaran lama-lama kita. Kalau rakyat, bangsa kita udah kehabisan kesabaran melihat kelompok-kelompok yang ingin terus-terusan bikin gaduh negara ini. Dampaknya, akibatnya lebih fatal. Ya lebih fatal pengadilan rakyat, pengadilan bangsa ini kepada kelompok-kelompok yang kita tengarai ingin bikin gaduh negara, apalagi pengasaran jelas-jelas begundal HTI yang ingin makar, ingin bikin khilafah. Jangan tanya, pecinta tanah air, pecinta Nusantara pasti dengan sangat mudah untuk meringkus mereka. Tetapi karena ini negara hukum, maka sekali lagi kita mohon kepada Polda Metro untuk cepat bertindak, tangkap mereka semua sebelum menjadi-jadi, sebelum kemarahan publik itu kehabisan kesabaran. Tidak sepantasnya gerombolan itu menghinakan mantan presiden kita. Mantan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Tidak sepantasnya diperlakukan kurang ajar seperti itu oleh musuh-musuh politiknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak siap kalah dalam percaturan demokrasi politik ini. Maka harus di pelajaran yang setimpal atas kegaduhan yang ditimbulkannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.